Bagaimana seorang korban yang tinggal di Texas tapi ditemukan tewas di Meksiko dengan beberapa penyelidikan yang tidak menunjukkan korban bepergian atau diculik? Ini adalah kasus pada episode ini sembari menyelesaikan masalah pada episode sebelumnya. Teresa Lisbon untuk sementara akan melakukan penyelidikan kematian Oscar Ardiles dan anggota lama CBI yang ditarget orang misterius. Sementara di tempat lain yaitu di Juarez, Meksiko, Jen lebih dulu tiba di TKP untuk menangani kasus pembunuhan. Ia memperkenalkan Kim dan Cho pada FBI Meksiko, Komandan Delgado. Delgado menjelaskan bahwa dia meminta FBI Amerika datang ke sini karena korban sendiri diketahui adalah seorang pengacara federal Amerika. Di tempat korban terbunuh, korban bernama Edith Firlock. Dari tato dan tampilannya serta tewas dengan ditembak di kepala belakang, tim menduga Edith terlibat dengan sebuah kartel narkoba. Namun Jen masih meragukan. Korban adalah pengacara bekerja keras untuk tampil cantik dan terawat. Tetapi mengapa dia berpakaian seperti hippie? Jen percaya Edith sedang dalam penyamaran. It's a costume. Undercover. What is that about? Kemudian di dalam mobil Airstream, mobil baru yang dimiliki Jen, dia memberikan makan siang kepada Kim dan Cho sambil mengatakan jika mereka tahu maksud mengapa Edith melakukan penyamaran, teka-teki ini pasti bisa dipecahkan. Jen lalu memberi hadiah kepada Cho beberapa kacang loncat Meksiko yang sangat disukai Cho saat kecil. Kim bertanya bagaimana Jen tahu tentang itu. Jen menyebutkan bahwa dia tahu apa yang diam-diam diinginkan setiap orang. What do I secretly want? Well, how about I do one better? I'll just get you one. Selanjutnya, Kim dan Cho kembali ke Texas untuk berdiskusi dengan Abbott. Sementara Jen, ia kembali ke TKP bersama Delgado. Delgado mengatakan kartel kemungkinan besar tidak berhubungan, karena ada sebuah tempat yang tidak jauh dari sini adalah tempat pembuangan mayat yang dimiliki kartel. Kesimpulan sementara, pelaku mencoba menyalahkan kartel tapi tidak tahu tentang pembuangan mayat milik kartel tersebut. Di sela Jen masih berpikir, ia melihat sebuah pintu tua yang tampak mencurigakan. Jen memutuskan untuk melihat ke dalam. Delgado memanggilnya untuk menanyakan kemana dia pergi. Ia melihat ke dalam ruangan tetapi tidak dapat menemukan Jen. Mr. Jane? Pindah ke FBI, Abbott meminta laporan pada Jason Weil. Namun Jason belum mendapatkan info yang jelas. Mobil milik Edith masih belum ditemukan sampai sekarang, baik di dalam Texas maupun di perbatasan menuju Meksiko. Andai Edith diculik, CCTV perbatasan menggunakan thermal. Mereka akan tahu jika ada sebuah mayat di dalam mobil yang lewat. Entah bagaimana tubuh Edith tiba-tiba saja sudah ada di Meksiko. Jawaban misteri ini mungkin ada pada sisi Kim dan Cho. Jen menelpon Kim yang memberitahu bahwa ia mengetahui bagaimana Edith sampai ke Meksiko. Kim perlu melacak ponsel Jen. Sampailah di daerah Gentry, Texas. Kim mencoba menelpon Jen yang tidak aktif bersamaan sebuah truk menghampiri mereka. Pria di dalamnya menodongkan pistol dan mengklaim ini adalah tanah pribadinya. Di saat antara dua pihak sama-sama tidak mau menurunkan senjata, Jen kemudian muncul di dekat mereka dari lorong bawah tanah dan mengatakan bahwa lorong itu mengarah ke Juarez, Meksiko. Jake, where did you come from? Mexico! Kembalilah ke FBI. Cho menginterogasi pria tadi bernama Phelps. Terowongan di propertinya, ternyata ada banyak darah di dekat pintu masuk dan diidentifikasi milik Edith. Bagaimana Phelps harus menjelaskan hal itu? Ia mengaku bahwa dia menemukan wanita itu tewas di ladangnya dan dia memutuskan untuk memindahkannya. Dia tidak membunuh Edith ataupun tahu Edith mempunyai mobil. Kim dan Jen sama-sama sepakat Phelps bukan membunuhnya, meskipun dia akan dipenjara sangat lama atas terowongan ilegal dan pemindahan barang bukti. Jen mengeluarkan paket yang disangka Kim itu adalah hadiahnya. Jason datang menghampiri untuk melaporkan tato milik Edith yang merupakan lambang dana pembelaan hukum yang ditutup 25 tahun lalu. Lalu ketika Kim membuka paket itu, isinya adalah Tamagotchi. Bukan untuknya, melainkan untuk Jason yang sangat gembira menerima mainan kesukaan masa kecilnya itu. Wow, you must have been a real hoot at other kids' birthday parties. Kemudian Jen tidur di sofanya sambil mendengarkan Teresa yang menyelidiki foto-foto yang diunduh Edith di internet. Foto unduhan terakhirnya adalah sebuah pasar petani yang diyakini Jen adalah di Gentry. Itu berdasarkan turbin angin di belakangnya,
turbin-turbin itu persis seperti yang dilihatnya saat di lahan Phelps. Teresa tidak ikut karena masih mengurusi kasus ponsel mereka yang disadap. Jane menyarankan untuk menemui J.J. LaRoche yang sekarang bekerja di kepolisian San Francisco bagian Provost. Jika LaRoche menolak, katakan padanya bahwa LaRoche masih berutang dengan Jane. Just saying. Alhasil yang berangkat menemui LaRoche adalah Rigsby dan Van Pelt. Dengan saran yang diberikan Jane, LaRoche terpaksa membantu dan akan melakukan penyelidikan sendirian. Sementara Kim dan Jane mereka tiba di pasar petani. Karena terlalu ramai, Jane memilih tidur sampai tempat itu sepi. Yang sebenarnya ia ingin melihat bagaimana Kim mencari informasi di pasar itu. Sesuai ekspektasinya, Kim tidak bisa menggali informasi lebih jauh karena terlalu jujur bahwa dia dari FBI. Satu-satunya informasi yang didapat adalah penjual selai kacang bernama Clancy sempat melihat Edith karena baju yang dipakai Edith adalah pemberiannya. Yang aneh adalah Edith ternyata mempunyai alergi kacang. Mengapa ia mau memakan sampel itu? Sekarang adalah giliran Jane. Dia melakukan pendekatan sebagai orang yang suka bepergian. Mobil Airstream-nya betul-betul menguntungkan untuk alasan itu. Jane berbicara pada salah satu penjual bernama Alex dan mengaku ingin membeli sebuah lahan pertanian sebagai penutup hari tuanya. Alex lalu mengajak Jane untuk melihat lahan yang mungkin Jane tertarik. Jane pun setuju, tapi dia pergi meninggalkan Kim di sana. Jane! Jane! Esoknya Jane menelpon Teresa dan mengatakan akan berada di Game Tree untuk mengungkap pelaku. Ia yakin Edith pergi ke Game Tree untuk menemui seseorang di kebun kacang, memakai baju hippie, lalu memakan selai kacang yang harusnya membuatnya alergi. Jane punya rencana untuk menambah petunjuk. Ia meminta Teresa melapor pada Abbott bahwa ia membutuhkan helikopter hitam dan beberapa rombongan mobil van. Sementara di ruangan Abbott, Kim mengeluh karena dia ditinggalkan Jane dan kembali menghilang serta tidak bisa dihubungi. Tapi Abbott mengatakan Jane sedang menyesuaikan diri saat ini. Contohnya adalah Abbott menunjukkan robot mainan pemberian Jane. Abbott saat kecil dulu sangat senang dengan mainan robot. Kim kesal dengan Abbott. Kekesalannya bertambah ketika Teresa masuk melaporkan permintaan Jane yang ternyata menghubungi Teresa. Fisher. Beberapa waktu kemudian di Gentry, permintaan Jane dituruti. Helikopter hitam muncul. Jane sengaja meminta helikopter hitam agar tidak bisa ditebak helikopter dari mana. Jane menebar kekhawatiran yang membuat warga berpikir ini ada hubungannya dengan anggota FBI yang mencari seseorang kemarin dan berpikir mereka menculiknya. Tidak lama kemudian, konvoi mobil van datang ke sana yang tentu saja dipimpin oleh Abbott. Ketegangan memuncak sampai rombongan Jane datang. Jane mendekati Abbott untuk memberi tanda bahwa ia sedang menyamar. We came here to talk. No gunplay, please. Diskusi antara FBI dan warga berlangsung alot, sampai Alex memutuskan untuk melakukan pemungutan suara apakah FBI boleh masuk atau tidak. Tapi apapun keputusan mereka, FBI akan tetap masuk. Di gudang, Jane meyakinkan Alex untuk membiarkannya berbicara. Alex pun percaya. Jane kemudian memberitahu para warga bahwa ia bersama FBI, bukan bagian dari FBI. Di dalam gudang ini, ada pembunuh dari Edith Verloc. Tujuan Edith kesini adalah bertemu seseorang dari masa lalunya. Masa lalu saat ia masih bekerja di pembelaan hukum 25 tahun lalu. Jadi, Jane meminta untuk siapapun yang berumur di bawah 45 tahun untuk mundur ke belakang. Dan tersisalah beberapa orang saja. Jane menjelaskan kembali, seseorang yang dicari Edith adalah seorang pelarian yang bersembunyi di pertanian ini. Lagi, Jane meminta untuk yang berumur 45 tahun tapi tidak mempunyai senjata untuk mundur. Tersisalah 7 orang termasuk Alex. Jane mulai menekankan bahwa saat ini pelaku akan semakin gugup dan terlihat lemas. Kecuali dia menunjuk 2 orang untuk mundur karena tidak menunjukkan hal yang ia maksud. Dengan tersisa 5 orang, Jane semakin menekan mereka dengan teknik mentalisnya. Dan akhirnya, wanita bernama Marcia tidak kuat. Dia sempat emosi untuk membunuh Jane, tapi para warga mencoba menenangkannya. Dan Jane pun berhasil menemukan pelaku tanpa membuat keributan. Pindahlah ke ruang interogasi. Abbott sekarang berbicara dengan Marcia, yang sebenarnya bernama Rachel. Ternyata dia terlibat dalam sebuah pemboman teroris ekologi
pada tahun 1986. Abbott mengatakan bahwa 27 tahun pasti waktu yang lama untuk menjadi buronan. Rachel mengatakan bahwa Edith menemukannya karena sebuah foto di blog perjalanan, dan Edith ingin membantunya menyerahkan diri. Tetapi Rachel tidak berniat untuk menyerahkan diri. Rachel akhirnya menembak dan membunuh Edith lalu kembali ke pasar. Rachel mengatakan harusnya Edith tidak mencarinya sendirian, dan Abbott setuju. Kasus pun selesai. Jane kemudian menghampiri Kim untuk meminta maaf. Ia memberi sebuah hadiah yang nantinya dibuka oleh Kim berisi sebuah tongkat sihir. Teresa masuk untuk menanyai tongkat itu. Kim mengatakan saat kecil, ia ingin mempunyai tongkat sihir karena bisa melakukan sesuatu yang ajaib. Ia senang dengan hadiah yang diberikan Jane. Sekarang masuk ke scene penutup melanjutkan kasus penyadapan. Di Sacramento, LaRoche menelpon Risby telah mendapati lokasi yang menyadap mereka di sebuah distrik pergudangan. Tapi LaRoche melarang Risby untuk datang karena Risby bukan lagi petugas keamanan. Meski begitu, Risby meminta Van Pelt untuk melacak lokasi LaRoche untuk menyusulnya. Malamnya di sebuah gudang, LaRoche akhirnya mengalah untuk mengajak Risby menggeledah gudang itu. Mereka berdua melihat dengan senter ketika mereka mendengar seorang pria berbicara yang sebenarnya adalah sebuah radio. Tetapi LaRoche maju ke arah suara itu dan tanpa sadar telah mengaktifkan jebakan dan akhirnya tertembak. J.J. LaRoche meninggal saat itu juga.